Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim dan saudara saya ini Abdul Rashid. Kami di sini akan melaksanakan tugas mata kuliah konseling multikultural. Baik, langsung saja kita praktekkan bagaimana konseling multikultural. Yang pertama kita terkait bahasa. Saudara Rashid, bagaimana Anda bisa beradaptasi di kota di sini, yaitu kota Banjarmasin? Tentukan kota Anda itu di Malaysia atau Sarawak berbeda bahasa. Bagaimana saudara bisa beradaptasi di kota ini? Mungkin mulanya saya belajar daripada bahasa Indonesia. Mula-mula memang tidak bisa untuk belajar dalam bahasa daerah yang dipanggilnya bahasa Banjar. Mungkin sangat berbeda sama bahasa Indonesianya, tapi alhamdulillah saya di Win Antasari Banjarmasin diajari bahasa Indonesia. Kayak apa kita ini membaca ataupun membicara dalam bahasa Indonesia, pengertiannya. Dalam masa yang sama, saya berteman dengan orang Banjar untuk membiasakan maksud bahasa di Banjar ni. Disebabkan Banjar ni kebanyakannya menggunakan bahasa daerah tapi tidak menggunakan bahasa Indonesia. Mulanya datang di Indonesia ini saya menggunakan bahasa Malaysia, hampir mirip bahasanya, tapi logatnya mungkin susah dibuang. Itu salah satunya. Saudara Rashid ada berkeinginan nggak belajar khusus terkait bahasa Banjar di sini? Belajar khusus nggak ada, tapi kebanyakannya ke teman. Ketika saudara Rashid datang ke Banjar ini, apakah ada teman-teman yang mengolok-olok bahasa saudara? Itu mungkin sudah jadi budaya. Memang di mana-mana tempat tu mungkin diolok-olok kayak gitu. Mungkin di mana-mana tempat lah, contoh kita pergi Jawa, kita pergi Bandung, mungkin kita kan orang bukan Indonesia, mungkin diolok-olokkan bahasanya. Lagi-lagi cerita itu lebih banyak peminatannya di Indonesia. Kemudian yang kedua terkait ciri khas budaya. Apakah ada perbedaan budaya antara Banjar dengan budaya saudara yang ada di sana? Oke, mungkin perbedaannya adalah Maulitan. Maulitan di sana biasanya dirayakan bersama. Merayakan bersama oleh satu masyarakat atau satu daerah gitu. Kalau di Banjar ni ataupun di tempat, nggak tahulah di tempat lain, tapi yang saya tahu di Banjar ni setiap masjid ataupun langgar merayakan di masjidnya masing-masing, tidak merayakan bersama satu. Kalau di tempat saudara, apakah ada ketika anak lahiran itu ada acara tasmiah juga seperti di Banjar ini? Ada, memang ada mencukur rambut juga, tasmiah juga. Ya. Kemudian yang ketiga terkait etika. Apakah ada perbedaan etika dalam belajar antara di sini dengan tempat saudara sendiri? Kami di Malaysia dan di sini mungkin yang pertama adalah bersalaman bersama berlawan jenis. Yang di sini saya melihat mungkin antara dosen laki sama dengan dosen wanita, ataupun walaupun sudah tua tapi masih bersalaman. Kalau di tempat kami mungkin tidak boleh bersalaman. Lagi-lagi biasanya budaya di sini salamnya perlu di tapak tangan dan di atas tangan juga. Atas tangan dan tapak tangan. Kalau kami di sana cukupnya di atas tangan aja. Itu perbedaan yang satunya. Yang kedua adalah etika belajarnya di dalam ruangan. Itu salah satunya etika
masuklah etika pertemanan lah kita di dalam perkuliahan. Mungkin di dalamnya di Malaysia binian ceweknya kurang nyaring suara. Kalau di Malaysia, kalau di sini yang saya lihat, nggak tahu lah di tempat lain. Mungkin di sini suara ceweknya lebih nyaring daripada suara dosennya, kayak itu. Lakiannya gitu. Kadang dosen kan berbanding di depan, bercakap dalam bahasa Indonesia, ngomong di depan, menerangkan materi. Terkadang di belakang kan mahasiswinya ngomong, lebih nyaring suara ceweknya daripada suara dosennya gitu. Salah satu etika yang kurang beradabnya di dalam vokal. Kalau di Malaysia ada nggak juga ketika dosen menerangkan, mahasiswanya itu sibuk sendiri dengan pekerjaannya, tidak mendengarkan apa yang dikata dosen? Kalau itu, kalau sibuk sendiri, dosen tidak peduli. Tapi yang biasanya ditegur adalah suara yang nyaring, itu salah satunya. Lagi kami di Malaysia, dosennya mungkin, kamu mau lulus? Oke, belajar mana? Kalau kadang mau lulus, tak usah itu melepaskan seorang mahasiswa yang untuk berfikir sendiri. Yang universiti kan beda sama sekolah, salah satu. Yang salah satu yang tadi, tapi kami masa di Malaysia sibuk sendiri bisa, tapi tidak suaranya jangan nyaring daripada suara dosennya. Itulah tadi terkait konseling multikultural dengan keterkaitan bahasa, budaya dan juga etika. Mungkin itu saja terkait tugas pada kali ini. Ulun sebagai Muhammad Ibrahim sebagai konselor dan saudara saya Abdul Rashid sebagai konseli pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.